Tipsnya kalau menurut saya tipsnya teman-teman itu usahakan beli doro yang hamil, teman-teman. Hamil nggak belilah hamil besar atau hamil kecil, teman-teman, tergantung harga, teman-teman. Hamil jangan beli yang masih belum kawin atau belum hamil, karena akan memakan jangka waktu lebih panjang, dan dalam jangka waktu 1 tahun itu teman-teman masih akan beranak 1 kali, tidak akan beranak 2 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman beli yang hamil di awal, ya otomatis 4 bulan atau 5 bulan lagi dia sudah langsung lahir di kandang, ya. Setelah itu anggaplah dia umur 2 minggu cempenya itu langsung dikoloni dengan pejantan, atau maksimal 1 bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedus KP. Apa kabar kalian hari ini semua, teman-teman? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani beserta berkah rezeki dunia akhirat, teman-teman. Oke, teman-teman, aku akan kasih tips hari ini buat teman-teman ya, untuk yang baru mau mulai breeding ya. Untuk yang baru mau mulai breeding dan pengennya di investasi bukan di bisnis ya, teman-teman. Pengennya di investasi yang akan diambil hasilnya itu di atas 1 tahun ya. Anggapannya kita beternak selama 1 tahun itu kita investasi dulu, memperbaiki kualitas dan meningkatkan produksi, baru setelah setahun berikutnya baru kita mulai menjual barang, menjual hasil produksi kita atau cempe-cempe yang kita hasilkan dari hasil breeding kita ya, teman-teman. Tipsnya kalau menurut saya, tipsnya teman-teman itu, teman-teman kalau mau beli itu usahakan beli doro yang hamil, teman-teman. Hamil nggak belilah hamil besar atau hamil kecil, teman-teman, tergantung harga, teman-teman. Tapi kalau untuk breeding beli yang doro, teman-teman, jangan beli indukan. Itu kalau kata saya, beli yang hamil, teman-teman. Beli yang hamil, jangan beli yang masih belum kawin atau belum hamil, karena akan memakan jangka waktu lebih panjang, dan dalam jangka waktu 1 tahun itu teman-teman masih akan beranak 1 kali, tidak akan beranak 2 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman beli yang hamil di awal, ya otomatis 4 bulan atau 5 bulan lagi dia sudah langsung lahir di kandang ya. Setelah itu anggaplah dia umur 2 minggu cempenya itu langsung dikoloni dengan pejantan, atau maksimal 1 bulan dia langsung dikoloni dengan pejantan, dia akan hamil lagi, dan 5 bulan kemudian dia akan hamil. Otomatis berarti waktu kita adalah 6 bulan atau 12 bulan, pas domba itu melahirkan 2 kali, teman-teman. Jadi kenapa saya sarankan beli doro, jangan beli indukan? Karena gini, teman-teman, kalau teman-teman itu mau breeding ini kan kita investasi atau bisnis atau investasi ya. Ya tergantung teman-teman lah mau nganggapnya gimana, tapi itu jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang, minimal 1 tahun, itu aja, teman-teman. Minimal 1 tahun baru kita mau ambil hasil. Karena kalau teman-teman beli indukan yang hamil, indukan yang sudah indukan yang hamil, karena kan teman-teman itu tidak tahu itu sudah laktasi berapa kali kan, sudah indukan tua atau indukan sudah masa tengah produksi, itu kan teman-teman nggak tahu. Jadi lebih amannya teman-teman ambil doro. Kalau teman-teman itu beli indukan, teman-teman itu kan tidak tahu jangkanya itu akan berapa lama teman-teman pelihara. Murah-murah kalau indukan sudah tua, itu pengalaman saya, biasanya dia ketika hamil berikutnya diambruk, ketika ambruk nggak bisa berdiri, kemudian mati, teman-teman, nggak bisa melahirkan. Itu kalau indukan sudah tua, teman-teman. Jadi kalau masih doro, masa produksinya masih panjang, teman-teman, masih sangat panjang. Masa produksinya masih sangat panjang, jadi teman-teman memelihara itu safety, aman, dan tidak banyak terkendala, teman-teman. Kalau teman-teman mau beli indukan yang sudah produksi, anggaplah sudah laktasi 2 kali atau 3 kali, teman-teman, saran saya jangan banyak-banyak, maksimal itu 2 kali saja dia beranak, teman-teman harus sudah jual itu indukan. Karena apa? Karena untuk menjaga ini, teman-teman ya, untuk menjaga kestabilan di kandang teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman pengen berniat nih indukannya nih bagus, pengen saya pelihara, nah coba teman-teman cek dulu ya kondisi kesehatannya, badannya bagus, terus giginya, poelnya sudah berapa. Kalau masih poel 1 pasang atau 2 pasang, boleh masih dipelihara dalam jangka waktu 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi, maksimal itu 2 tahun. Anggaplah 4 kali siklus beranak, itu masih boleh dipelihara, teman-teman. Tapi cuman memang harus perawatannya dan pakannya yang bagus, teman-teman, supaya dia nanti produksinya tetap bagus, teman-teman. Itu
Tapi kalau saran saya sih mending teman-teman cari yang Doro ya, karena memang satu harganya lebih ekonomis teman-teman. Harganya lebih ekonomis dan masanya dia hamil sampai dengan melahirkan. Kalau kita beli yang sudah hamil itu sama aja teman-teman. Hitungannya sama aja. 1 tahun bisa beranak 2 kali. Cuman bedanya kalau indukan itu kan masih gambling ya, masih gambling itu beranak 2, 1 atau 3 teman-teman. Kalau kita beli indukan yang hamil. Tapi kalau Doro ini sudah pasti beranak 1 teman-teman. 95% atau 99% lah itu beranak 1. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang beranak 2 teman-teman kalau Doro. Tapi mayoritas itu beranak 1. Itu sudah bisa teman-teman hitung. Dan siklus keduanya itu sudah bisa beranak 2 atau 3 teman-teman. Dan seterusnya. Dan bisa teman-teman gunakan domba itu sampai dengan 8 kali siklus beranak atau jangka waktu 4 tahun atau maksimal 5 tahun kalau perawatannya itu bagus teman-teman. Itu kalau domba teman-teman ya. Balik lagi ke yang tadi teman-teman. Kenapa harus breeding? Kenapa harus breeding? Karena gini teman-teman. Kalau breeding itu kita modal sekali, tapi kita bisa panen berkali-kali. Sama seperti kita menanam pohon buah. Kita tanam sekali, kita tinggal rawat saja, kita tinggal rawat gitu kan. Ya sudah, kita terus panen berkali-kali teman-teman. Beda halnya kalau kita misalnya seperti fattening. Fattening itu seperti kita bertani atau bertani palawija atau bertani padi, jagung. Kita tanam sekali, habis itu panen. Setelah itu kita harus mengolah lagi dari awal lahannya, kemudian habis itu kita panen lagi, kita olah lagi, kita tanam lagi, kita panen. Siklusnya akan seperti itu terus-menerus teman-teman. Dan terkadang terkendala itu apa? Terkendalanya itu ya teman-teman akan susah dalam penjualan kalau teman-teman masih belum punya pasar. Terus yang kedua, teman-teman akan susah mendatangkan cepek karena teman-teman tidak bisa ngontrol kualitas bakalan teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya mitra, teman-teman tidak akan bisa ngontrol kualitas bakalan yang ada di tempat teman-teman. Itu teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman di breeding, ya teman-teman di awal itu sudah bisa sortir nih indukan-indukan yang bagus. Nah, doro-doro yang bagus nih, yang siap-siap dijadikan indukan, teman-teman sudah bisa sortir dan teman-teman pelihara dan hasilnya anaknya juga akan sesuai dengan sortiran teman-teman yang di awal. Kalau teman-teman indukannya bagus, pejantannya bagus, otomatis anaknya juga akan bagus. Teman-teman tidak usah pusing penjualan karena kalau misalnya teman-teman cuman pelihara 20 ekor, 10 ekor, 30 ekor gitu ya teman-teman. Teman-teman jual tiap bulan 2 ekor, 1 ekor, sudah pasti laku teman-teman. Tidak usah mikir penjualan. Beda dengan pengemukan. Kalau pengemukan itu kita minimal ya harus mendatangkan anggaplah 10 ekor atau 20 ekor, 30 ekor bahkan sampai 50 ekor kadang teman-teman. Bahkan yang di atas itu mau jual kemana kalau kita tidak bermitra teman-teman, mau jual di pasar. Kita kalau terlalu banyak jual domba teman-teman, sistemnya di pasar luar teman-teman, itu harganya akan anjlok. Itu teman-teman. Jadi kalau kita misalnya mau jual di pasar atau di luar dengan harga yang bagus teman-teman ya, itu harus ngecer teman-teman, ngecer. Anggaplah 1 bulan jual berapa ekor, dalam per hari itu harus jual minimal 1, 2 atau 1 minggu itu harus jual misalnya 10 ekor gitu teman-teman. Itu akan lebih menguntungkan, harganya juga akan lebih tinggi daripada kita langsung sekali jual 10 ekor. Sekali jual dalam 1 hari 10 ekor harus habis atau 20 ekor harus habis karena kita sudah dikejar waktu, sudah biaya pakan untuk penggemukannya besar ya, kita tidak punya pasar, otomatis harga jualnya juga akan anjlok teman-teman. Dan kita juga kan kalau di fattening itu lihat musim ya, lihat musim. Jadi kalau musim ini kambing akan mahal, kalau musim ini akan lebih murah, kalau ini standar, kalau ini akan sangat murah. Nah itu teman-teman ya. Jadi di masa-masa kita itu belinya jualnya sangat murah, kita tidak akan melakukan penjualan meskipun itu sudah sampai di waktunya. Di masa-masa ketika kambing itu mahal, kita bisa jual dengan harga mahal tapi kita tidak akan masukkan bakalan. Nah di masa itu, nah itu kita terkendala itu sebenarnya kalau di fattening. Tapi kalau di breeding kita tidak terkendala itu, mau kambing mahal atau murah ya kita tetap bisa jual karena hitungan kita itu di biaya pakan sudah masuk teman-teman ya, sudah masuk. Dan ketika kita jual cempe itu di harga murah, nantinya juga akan ketutup oleh harga cempe ketika orang-orang penggemukan itu mulai mencari bakalan-bakalan baru untuk mereka gemukan, akan ketutup teman-teman. Jadi harga itu sudah
pasti stabil kalau menurut saya. Kalau kita di breeding sudah pasti stabil teman-teman. Nah ini lagi teman-teman yang penting teman-teman, kenapa berapa ekor sih yang bisa kita lakukan, berapa ekor jumlah indukan atau jumlah indukan breeding yang bisa kita punya ya, atau bisa kita pelihara untuk ini teman-teman, untuk menstabilkan penjualan. Nah, untuk menstabilkan penjualan itu tergantung target teman-teman sendiri teman-teman, bisa 50 ekor, bisa 100 ekor, 200, bahkan sampai 400 ekor itu bisa teman-teman, untuk menstabilkan penjualan. Karena gini teman-teman, kalau sekarang itu kita anggaplah misalnya 100 ekor indukan ya, standar 100 ekor indukan berarti dalam jangka waktu 1 tahun kalau kita beranak satu saja semua, berarti kita ada 200 populasi cempe teman-teman, 200 populasi cempe yang harus dijual. Kalau 200 populasi cempe dibagi dengan 10 bulan, berarti sebulan kita harus jual sekitar 20 ekor. 20 ekor kalau belasan ya, kalau 200 bagi 10 berarti kan 20 kan teman-teman, kan masih ada sisa 2 bulan, berarti kita anggaplah di bawah 20 ekor per bulan jualnya. Kalau di bawah 20 ekor per bulan, sementara 1 bulan itu ada 4 minggu teman-teman, sementara 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti seminggu kita bisa targetkan kita jual itu sekitar 5 ekor. Nah gitu teman-teman, atau 1 hari kita bisa jual 1 ekor, atau 3 hari sekali kita bisa jual 2 ekor, itu aja teman-teman. Itu harganya akan sedikit lebih tinggi karena di sana kita masih bisa tawar-menawar harga, bisa membandingkan kualitas kita dengan kualitas yang lain kepada pembeli. Dan kebanyakan kalau kita ini teman-teman, kalau kita jualnya seperti itu, kita kebanyakan dapat pembeli yang memang peternak atau orang yang benar-benar membutuhkan, bukan para pedagang ataupun bukan orang yang memang pengepul domba. Tapi kalau teman-teman pengen cepat jualnya, monggo nggak apa-apa, silahkan langsung ke pedagang atau pada pengepul atau pada farm-farm besar yang memang bergerak di bidang fattening, itu nggak masalah teman-teman. Karena kita stabil ya, kalau kita di breeding itu pasti lebih stabil menurut saya teman-teman. Oke gitu aja teman-teman video hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan buat channel ini selama ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.